Halo semua, di video kali ini saya akan memberikan rangkuman materi perbandingan dan aritmatika sosial. Simak terus videonya sampai selesai. Oke, untuk materi perbandingan yang pertama adalah skala. Jadi, pada umumnya, untuk mengetahui satu letak dari kota atau tempat pada suatu wilayah, kita tidak mungkin langsung melihat kota itu secara keseluruhan dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, dibuatlah gambar yang dapat menyerupai bentuk dan kondisi dari tempat tersebut, yang biasa kita sebut sebagai peta. Nah, gambar ini harus dibuat sedemikian rupa mirip dengan bentuk aslinya. Maka dari itu dibuat dengan menggunakan perbandingan tertentu, yang biasa kita sebut sebagai skala. Nah, contoh skala adalah misalkan ada skala 1:10 juta. Itu artinya 1 cm pada gambar mewakili 10 juta cm pada jarak sesungguhnya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sesungguhnya. Maka bisa dirumuskan sebagai skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika salah satu variabel itu bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah. Misalkan, harga satu pensil adalah 5.000. Nah, jika harga 5 pensil, berarti harganya adalah 25.000. Oke, untuk perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika salah satu variabel itu naik, variabel lain turun. Contohnya adalah misalkan ada suatu proyek bangunan yang dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari oleh 10 pekerja. Nah, jika ditambah 20 pekerja, itu berarti pekerjanya menjadi 30. Waktu yang dibutuhkan hanya tinggal 10 hari. Jadi, jika salah satu variabel itu dinaikkan, variabel yang lain turun. Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah materi aritmatika sosial. Ada untung dan rugi, diskon bruto neto dan taka, dan ada bunga dan pajak. Kita bahas dulu yang untung dan rugi. Untuk untung adalah kondisi di mana harga jual itu lebih tinggi daripada harga beli atau modal. Misalkan Pak Tono membeli jeruk seharga 5.000, kemudian dia menjual dengan harga 10.000. Itu berarti Pak Tono mengalami keuntungan sebesar 5.000 rupiah. Sedangkan kerugian itu sebaliknya. Kerugian adalah di mana harga jual justru lebih rendah daripada modal atau harga beli. Misalkan Pak Tono membeli jeruk seharga 5.000, tetapi dia menjualnya kembali dengan harga 2.000. Itu berarti dia mengalami kerugian sebesar 3.000 rupiah. Oke, materi yang selanjutnya adalah diskon dan bruto neto dan taka. Untuk diskon adalah potongan harga. Jadi misalkan ibu membeli baju seharga 100.000 rupiah, kemudian mendapatkan diskon 50%. Itu artinya ibu harus membayar 100.000 dikurangin 50% dikali 100.000, sama dengan 100.000 dikurangin 50.000, sama dengan 50.000 rupiah. Jadi yang harus dibayar ibu adalah 50.000 rupiah. Jadi harga sebelum diskon disebut harga kotor, kemudian mendapatkan diskon. Setelah dihitung, kemudian mendapatkan harga bersih atau harga yang harus dibayar. Oke, untuk bruto, neto, dan taka. Bruto itu adalah berat keseluruhan atau berat kotor, kemudian taka adalah berat bungkus, dan neto adalah berat bersih. Jadi, misalkan ada beras beratnya 100 kg, kemudian takanya sebesar 5 kg. Itu artinya berat isinya atau netonya adalah 95 kg. Nah, untuk pajak adalah kewajiban dari warga negara untuk memberikan sedikit kekayaannya untuk negara. Nah, pajak ada dua, ada pajak dari penghasilan atau yang bisa kita sebut sebagai PPA, dan pajak tambah nilai atau yang biasa disebut sebagai PPN. Nah, pajak penghasilan berarti jika seseorang mendapatkan suatu penghasilan, maka dia mengenai misalkan terkena pajak 50%, berarti dari penghasilan tersebut dikurangi 50% dari penghasilan tersebut. Jika PPN atau pajak dari tambahan nilai itu ketika kita membeli suatu barang, misalkan makanan junk food, itu misalkan kita membeli kemudian kita ada tambahan PPN atau pajak dari tambahan nilai.
Misalnya harga yang kita beli itu 100.000 dan mendapatkan pajak sebesar 50%, itu artinya 100 ditambah 50% dikali 100 sama dengan 150.000. Jadi kita harus membayar 150.000 untuk pelayanan dari toko tersebut. Buat yang sudah menonton video kali ini, terima kasih banyak. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Banyu Biru pamit undur diri. Bye.